Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang terhormat kepada Bapak Alam Fatur Rasman STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Industri. Langsung saja di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Aulia Wanikmah dengan NIM 122 19081 bersama rekan saya. Saya Febrianto Mangasitwa Simamora dengan NIM 122190161. Saya Elsa Marcella Sembiring dengan NIM 122190033. Saya Arif Semeru dengan NIM 122160149. Dan saya Agnes Oktaviani Butar-Butar dengan NIM 122190153. Baik, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis UMKM Ketoprak Tama yang telah kami lakukan observasi sebelumnya. Yang mana topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu sistem produksi atau manufaktur, kemudian ada sistem kerja, lalu ada tata letak fasilitas atau pabrik, kemudian ada root cause atau problem rekomendasi perbaikannya. Adapun untuk topik pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Febri, kepadanya waktu dan layar dipersilakan. Sistem produksi. Latar belakang. Sistem manufaktur adalah suatu proses barang secara sistematis dengan menggunakan mesin atau alat-alat terbentuk untuk memproduksi barang secara massal dan efisien. Pada sistem manufaktur, aktivitas operasional utama adalah melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan baku mentah, setengah jadi dan barang jadi. Pada UMKM Ketoprak Tama masih terbilang menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana. Lalu beberapa alat dan bahan-bahan yang digunakan yaitu 1. Alat untuk membuat pesanan ketoprak. Yang pertama adalah ulekan. Lalu yang kedua alat merebus sayur-sayuran yang bisa menggunakan panci atau wajan. Lalu yang ketiga wadah untuk menyisikan barang-barang bisa menggunakan piring dan mangkuk. Bahan-bahannya Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan ketoprak Tama yaitu tahu, garam, bawang putih, lontong, toge, bihun, kecap manis, bawang merah, kerupuk kanji, mentimun, minyak goreng. Bahan sambal kacang yaitu kacang tanah kulit, cabai rawit merah, bawang putih, garam gula merah, air asam dari asam jawa dan air. Prosedur pembuatan ketoprak Tama sebagai berikut. Masukkan tahu ke mangkuk, campur air, garam, dan bawang putih. Tuang ke mangkuk, tahu diamkan sebentar, angkat dan tiriskan. Goreng sampai kecoklatan. Potong dadu, sambal kacang, campur kacang tanah, cabai rawit, merah, bawang putih, gula merah, dan garam. Haluskan pakai ulekan. Campur asam jawa dan air. Ambil setengah sendok makan air asam. Campur dengan bumbu kacang. Aduk rata. Tata lontong, bihun, toge, dan tahu di dalam mangkuk. Siram sambal kacang, tambahkan kecap manis sesuai selera. Taburi dengan bawang merah goreng dan kerupuk kanji. Oke, yang selanjutnya mengenai sistem kerja. Adapun sistem kerja yang pertama yaitu mengenai perencanaan produksi. Langkah-langkahnya yang pertama kita perlu menentukan alur, kemudian kita perlu membuat jadwal atau schedule-nya, kemudian dispatching, dan yang terakhir adalah follow up. Kemudian yang kedua ada perancangan produk. Perancangan produk di sini maksudnya merupakan suatu strategi sebuah industri atau perusahaan agar mampu menghasilkan produk-produk industri secara komersial untuk menghasilkan laju pengembalian modal gitu. Kemudian ada demand analisis yaitu suatu analisis permintaan yang mana meneliti yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami permintaan pelanggan terkait produk tertentu. Analisis permintaan ini bertujuan untuk membantu perusahaan untuk meramalkan pasar dan keputusan dalam kegiatan bisnis modern.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis permintaan, yang pertama, kita perlu menganalisis peluang pasar terlebih dahulu atau market opportunity analysis, kemudian proyeksi permintaan potensial, lalu pangsa pasar atau bisa kita sebut dengan market share, kemudian ada proyeksi permintaan efektif. Selanjutnya yaitu tata letak fasilitas atau pabrik, di mana Ketoprak Tama ini menghadap ke arah selatan dengan gerobak ketopraknya terletak di paling depan. Di tengah-tengah ada meja makan, ada 3 meja makan, dan di belakangnya terdapat dapur kecil untuk memasak. Selanjutnya adalah root cause problem, rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu root cause problem. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, permasalahan yang timbul terdapat pada sistem yang digunakan pada UMKM tersebut. Sistem antrian, sistem promosi, serta sistem pembayaran yang masih belum efisien. Selain itu, lahan yang kecil juga mempengaruhi UMKM untuk berjalan secara maksimal. Hal ini menyebabkan kekurangannya ketertarikan masyarakat terhadap UMKM tersebut. Rekomendasi perbaikan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, UMKM tersebut telah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. UMKM Ketoprak Tama sudah menerapkan standar produksi yang baik. Namun ada pun beberapa hal yang dapat dioptimalkan lagi adalah dalam segi sistem antrian yang dapat dibuat secara elektronik agar sistem antrian menjadi lebih maksimal. Kesimpulan. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dengan mewawancarai Pak Andri selaku pemilik usaha. Usaha Ketoprak Tama merupakan salah satu contoh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang telah berbasis sistem integrasi. Komponen utama sistem integrasi usaha Ketoprak Tama adalah manusia, mesin, dan material. Dengan memanfaatkan sistem integrasi, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bahan yang digunakan dalam pembuatan ketoprak Tama memiliki kualitas tinggi, sehingga produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas yang baik. Produk yang memiliki kualitas baik tentunya akan diminati oleh masyarakat sekitar. Baik, demikian merupakan penjelasan terkait analisis UMKM Ketoprak Tama yang telah dilakukan, dan berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.